Langkah Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace bentukan Amerika Serikat menjadi sorotan, dipersoalkan, dan dipertanyakan bukan semata karena soal Gaza atau Palestina, tetapi karena ia menyentuh lapisan terdalam politik global. Soal siapa yang mendefinisikan perdamaian, siapa yang memimpin narasinya, dan siapa yang diuntungkan dari arsitektur moral tersebut. Di permukaan, langkah ini dibungkus bahasa diplomatik yang indah. Kontribusi kemanusiaan, peran aktif negara muslim terbesar, dan komitmen pada stabilitas global. Namun jika dikuliti lebih dalam, persoalannya jauh lebih struktural. Amerika Serikat yang menjadi inisiator Board of Peace ini, pada saat yang sama adalah pemasok utama senjata Israel dan pelindung Israel di Dewan Keamanan PBB. Di titik inilah problem utamanya muncul. Bagaimana mungkin sebuah mekanisme perdamaian dipimpin oleh aktor yang secara konsisten memelihara konflik? Ini bukan paradoks retoris, tapi kontradiksi geopolitik. Motif tersembunyi Amerika Serikat dalam pembentukan Board of Peace bukanlah penghentian konflik secara substantif, melainkan pengelolaan persepsi global. Board of Peace ini berfungsi sebagai instrumen soft power untuk meredam tekanan internasional, terutama dari negara-negara Global South dan dunia Islam, yang semakin vokal menyebut apa yang terjadi di Gaza sebagai genosida. Dengan mengajak negara seperti Indonesia masuk ke dalam struktur tersebut, legitimasi moral Amerika dipinjam, bukan dibangun. Indonesia, dengan reputasi historisnya sebagai pendukung Palestina dan pelopor non-blok, menjadi stempel etis yang sangat berharga. Disinilah kaitannya dengan dinamika politik Indonesia sendiri. Di dalam negeri, kebijakan luar negeri Indonesia kerap dibingkai sebagai bebas aktif. Namun dalam praktik kontemporer, kebijakan ini semakin pragmatis dan transaksional. Ada kebutuhan menjaga hubungan strategis dengan Amerika Serikat, baik dalam konteks investasi, stabilitas ekonomi, maupun dukungan geopolitik di tengah transisi kekuasaan dan tekanan global. Masuknya Indonesia ke Board of Peace ini dapat dibaca sebagai sinyal kepatuhan struktural. Indonesia ingin tetap dianggap mitra moderat, rasional, dan kooperatif oleh Barat, meski harus mengorbankan konsistensi moral yang selama ini menjadi modal diplomatiknya. Secara internasional, langkah ini menempatkan Indonesia dalam posisi ambigu. Di satu sisi, Indonesia duduk di meja perundingan. Di sisi lain, Indonesia kehilangan jarak kritisnya. Negara-negara yang selama ini melihat Indonesia sebagai suara alternatif Global South mulai mempertanyakan, apakah Indonesia masih berbicara dari posisi independen atau sudah terserap ke dalam arsitektur narasi Barat? Ambiguitas ini berbahaya karena reputasi geopolitik tidak dibangun dari niat, melainkan dari persepsi dan konsistensi sikap. Ada 3 titik krusial terkait Indonesia masuk menjadi bagian Board of Peace bentukan Amerika Serikat tersebut. Pertama, Board of Peace ini tidak memiliki mekanisme penegakan atau sanksi. Ia lebih mirip forum legitimasi moral daripada instrumen penyelesaian konflik. Artinya, Indonesia masuk ke dalam struktur tanpa daya tawar nyata untuk menghentikan kekerasan di lapangan. Kedua, tidak ada transparansi posisi tawar Indonesia di dalam Board of Peace tersebut. Publik tidak tahu apakah Indonesia bisa bersuara keras atau sekadar menjadi peserta simbolik. Ketiga, langkah ini berpotensi mematikan jalur diplomasi alternatif yang selama ini dimiliki Indonesia. Seperti kerja sama dengan negara-negara non-blok, OKI, atau poros Global South, karena Indonesia sudah terikat dalam kerangka yang dikendalikan Washington. Jika kita tarik ke depan, arah isu ini cukup jelas. Amerika Serikat adalah pemenang jangka pendek karena berhasil meredam tekanan global dengan meminjam legitimasi negara-negara seperti Indonesia. Elit diplomasi Indonesia mungkin mendapatkan keuntungan akses dan citra internasional. Namun yang dirugikan adalah kredibilitas jangka panjang Indonesia sebagai suara moral independen dan, yang paling tragis, rakyat Palestina sendiri. Karena Board of Peace ini tidak mengubah realitas kekerasan di lapangan. Perdamaian menjadi komoditas narasi, bukan tujuan kebijakan. Pada akhirnya, pertanyaan kuncinya bukan apakah Indonesia boleh duduk di forum internasional manapun, tetapi apakah kehadiran itu memperkuat posisi moral Indonesia atau justru melemahkannya. Apakah Indonesia sedang memainkan diplomasi cerdas
atau tanpa sadar sedang menjadi figuran dalam panggung yang sudah disutradarai. Ini bukan soal pro atau anti-Amerika, melainkan soal keberanian mempertahankan konsistensi di tengah tekanan global. Sekarang saya ingin lemparkan ke Anda. Apakah menurut Anda Indonesia sedang menggunakan forum ini untuk mempengaruhi dari dalam atau justru sedang dipengaruhi dari luar? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini menyampaikan kritik publik untuk Indonesia menjadi lebih baik.